itu kan itu. Sebelum kita lanjutkan dialog, pemirsa, kami hadirkan informasi untuk Anda. Bakal calon wakil gubernur Jakarta Suswono menyampaikan gagasan penanganan banjir saat mengunjungi Majelis Taklim Quran Gaza Salsabila di Jatinegara, Jakarta Timur. Ya, dalam kesempatan tersebut Suswono menjelaskan untuk menanggulangi banjir Jakarta butuh koordinasi berbagai pihak, mulai dari Pemprov Jakarta dengan Pemprov Jawa Barat serta Pemprov Jakarta dengan pemerintah pusat. Nah, selain kerjasama antar instansi, Suswono juga akan melanjutkan program pembuatan sumur resapan untuk penanggulangan banjir di Jakarta. Ya, sementara itu bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno bersilaturahmi ke wakil presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Kedatangan mereka untuk berdiskusi nih tentang perkembangan Jakarta ke depannya nanti akan seperti apa. Nah, ketiganya berdiskusi mengenai peluang Jakarta di masa depan. JK kemudian menitipkan sejumlah permasalahan Jakarta dari banjir, macet, dan kawasan kumuh. Dalam kesempatan ini, Yusuf Kala juga memberikan wejangan kepada keduanya, terutama soal kepemimpinan yang tenang, santun, dan juga fokus. Baik, langsung saja ya kita lanjutkan dialog. Tadi sempat terpotong untuk iklan, kita lanjutkan ke Bang Ciko. Bang Ciko, ini harus ada koordinasi kalau tadi Pak Trubus bilang. Artinya apa yang sudah ada akan dilanjutkan dan akan dibenahi juga? Betul, pastinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Yusuf Kala. Kenapa juga Mas Pram dan Bang Rano berkunjung ke Pak Yusuf Kala? Selain beliau udah tokoh bangsa, tapi beliau ini kan juga 2 kali menjadi wakil presiden. Artinya berkutat betul. Seperti juga Mas Pram sebagai Seskap selalu membicarakan bagaimana terkait dengan DKI, kemudian DKJ, apa master plan-nya dan lain-lain. Tentunya mereka begitu dekat dengan permasalahan-permasalahan dan solusi-solusi yang akan ditawarkan. Nah, kalau bicara soal keberlanjutan, tentunya apa yang disampaikan tadi, tentunya apa yang baik dari Ahok, apa yang baik dari Pak Anies akan terus kita lakukan gitu, dan kita akselerasi bahkan beberapa programnya yang sempat terhenti dan kita sempurnakan serta sinkronisasikan dengan program-program yang inovatif dari kami sendiri, dari Pram dan Rano. Kalau kita bicara soal air kan ini menarik ya. Air itu di Jakarta nggak kurang-kurang karena banjir dan tanda kutip, tapi air bersihnya nggak ada. Air bersihnya nggak ada. Satu, artinya kita juga harus banyak bekerja sama menggalang komunikasi yang baik dengan kawasan aglomerasi, kawasan penopang Jakarta juga seperti Banten, Jawa Barat, ya kan, Jabodetabek, Jur lah kira-kira begitu. Nah, ini saya diingatkan nih sama Bang Rano nih yang lagi nonton nih, dia bilang, ingetin tuh ya, air bersih itu nanti air bakunya bisa dari bendungan apa nih namanya, Bendungan Karian, itu dibangun di zaman Gojek katanya gitu, yang baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi, ya, waduk ketiga terbesar di Indonesia. Artinya ini salah satu contoh aja bahwa kerjasama dengan pemerintah daerah lain, tentunya tadi supaya nggak ada egonya Pak, ya kan? Itu kan urusan lo. Ego ini kan turun bukan hanya di perkampungan antara kelas menengah dan kelas bawah, tapi juga antar wilayah juga begitu. Padahal sebenarnya itu dibangunkan untuk semua, dibangun untuk menopang NKRI lah. Kira-kira begitu. Jadi artinya kerjasama dengan Banten, kerjasama dengan Kabupaten Bogor, dengan Provinsi Jawa Barat dan lain-lain juga harus kita tata dengan baik, komunikasinya baik, dan nanti kita lihat aja gimana caranya supaya Jakarta ini bisa bebas banjir satu, tapi aliran air yang untuk air baku, air bersih itu tetap terjamin. Mengalir, Masalah air bersih ini mereka sudah disinggung oleh Bang Ciko. Bu Siti, ini bagaimana mengatasi masalah pasokan air bersih yang saat ini Jakarta, kalau dari data terakhir 67% baru warga Jakarta yang menerima air bersih. Di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan juga Jakarta Timur bagian utara, kabar ini masih kesulitan dengan pasokan air bersih. Ada program apa dari Dharma Pangrekun untuk pasokan air bersih ini agar bisa merata? Sumber-sumbernya biasanya kan sungai, air sungai dan air laut. Itu kita mesti rawat betul, jangan sampai kotor, sampah-sampah seperti tadi saya katakan, sampah itu sangat penting. Jadi harus ada suatu sistem di mana kalau penduduk itu menyingkirkan sampah atau mengumpulkan sampah, nanti ada mekanismenya sendiri, itu akan justru mereka beruntung begitu. Nomor satu sampah dan polusi pada sungai-sungai itu kita betulin, dan kemudian juga air laut. Dan kedua, kita memberikan supaya kita mempunyai alat teknologi yang tepat guna untuk mengubah air
yang kotor itu menjadi air bersih. Air bersih. Sudah ada konsepnya tuh Bu, alat teknologi itu Bu? Ada kan, ada ya apa namanya Aitra sama apa namanya satunya lagi. Oke. Nah itu ada kok. Dulu waktu saya jadi Menteri Kesehatan saya masang alat-alat itu di Lombok yang sangat kekurangan. Artinya air. itu sudah berhasil ya, sudah bisa Oh, ya, ya, dan akan bisa dilakukan gitu ya. Di Lombok saya pasang banyak waktu itu karena Lombok 11 ini itu nggak ada air. Jadi untuk masyarakat waktu itu untuk kesehatan ya. Jadi saya bisa membayangkan. Jadi kalau kita bisa mempunyai mesin yang canggih untuk merubah air sungai bisa diminum, air laut bisa diminum, itu sangat luar biasa. Dan tentu saja program-program yang dahulu kita juga akan teruskan dan perjuangan juga program-program yang lain adalah sesuai dengan RPJP. Tadi saya tertarik dengan waduk yang dibeli di Bogor, tanahnya sudah dibeli tapi belum. Nah itu mudah-mudahan bisa diteruskan juga. Jadi kita memang harus ada kesinambungan dari yang dahulu sampai sekarang. Pak Trubus, dari sekian banyak masalah yang dihadapi dalam khususnya banjir ya, kira-kira apa yang paling utama segera bisa mengurai benang kusut dalam mengatasi banjir ini? Yang paling urgensinya apa? Pembangunan waduk atau diteruskannya pembersihan sampah-sampah dan lain sebagainya? Iya, waduk itu memang sangat dibutuhkan sekali di Jakarta karena memang dulu banyak situ-situ dulu itu karena pembangunan situ itu banyak juga yang diuruk ya, sawah-sawah juga sudah tidak ada dulu. Daerah Pulau Gebang daerah saya itu banyak sawah tapi sudah ketutup, sekarang sudah jadi istilahnya rusun-rusun, pembangunan rusun. Nah ini otomatis pembangunan waduk untuk penampungan ke depan ini sangat penting sekali karena kebutuhan air bersih dan cuaca di Jakarta sudah berubah iklimnya kan, jadi masyarakatnya juga perilakunya sudah berubah. Kalau kekurangan air mereka ya maunya terus beli aja itu gitu, sehingga mengurangi otomatis daya beli mereka dalam hal kebutuhan sehari-hari karena kemudian prioritasnya membeli air. Nah itu jadi persoalan. Karena itu menurut saya dari para cakup-cakup ini nantinya setidaknya ada pemikiran bagaimana supaya air bersih ini betul-betul menjadi kewajiban bagi Pemprov untuk menyediakan gitu ya. Jadi dan itu murah bisa diminum langsung saja gimana. Nah waktu itu kita juga sudah bicara dengan pihak PAM gitu ya, diskusi panjang. Nah itu juga PAM sudah berusaha untuk membuat satu air bersih yang kemudian nanti bisa langsung diminum oleh masyarakat. Ini kan suatu program ke depan. Yang kedua tentu sampah ini Jakarta ini ruwet ya, karena kita masih tergantung pada ada Bantar Gebang dulu. TV One dengan saya ke sana gitu ya, itu sampai mengamati bagaimana dampak urukan dari itu semuanya. Nah ini juga persoalan kebijakan, ada pembangunan ITF Sunter nggak berhasil, ITF yang di Tebet juga nggak berhasil, nggak sampai hari ini. Nah ini menurut saya nanti harus dilanjutkan. Kita harus punya tempat pengolahan sampah sendiri. Jangan semuanya menggantungkan Bantar Gebang. Bantar Gebang itu selalu disumbangkan dari setiap tahun itu dana yang dialokasikan untuk sana miliaran. Tapi tidak membuat masyarakat di sekitarnya ini, karena sampahnya makin hari makin banyak, baunya makin kemana-mana. Nah ini kemudian Jakarta membuat penderitaan bagi mereka. Lah itu pertanyaan terus menerus kan nggak mungkin. Saya pikir kesempatan kita meniru juga yang ada di negara-negara lain, di Singapura, ITF itu dibangun, sehingga disitulah kemudian semua sampah dikelola langsung, sehingga tidak lagi dibuang ke penuh. Karena pada saat demo dulu pernah terjadi demo kan, masyarakat truk-truknya dicegatin semua, itu nggak boleh masuk ke wilayah ini kan, ego sektoral tadi singgung itu seringkali nggak boleh lewat Bekasi semuanya, akhirnya tutup. Lah itu truk sampah sampai berhari-hari itu masyarakat yang dihadapkan sekitar truk sampah ngendon itu udah baunya nggak karuan. Ini kan sesuatu yang memang harus dari kesehatan ibu, apalagi penyakit kemana-mana. Nah ini kan sesuatu. Nah jadi dalam hal ini menurut saya memang ada upaya sungguh-sungguh untuk membuat ekonomi sampah itu penting sekali. Jadi ini pemikiran itu semuanya apa yang sudah disampaikan oleh cakup-cakup kalau bahasa kita itu semuanya nantinya menjadi satu kesatuan. Siapapun pemimpin yang terpilih, memang persoalan banjir, sampah, kemacetan, perilaku masyarakat ini yang harus sekarang harus mindsetnya harus dirubah gitu. Jangan lagi masyarakat yang sifatnya penuh kepedulian sosial, solidaritas yang tinggi, gotong royong dikembalikan lagi. Nah ini mumpung kita sudah nggak lagi jadi bagian dari pusat kan, kita pusat sudah jauh, kita udah sebenarnya nanti di gubernur tangan sepenuhnya di undang-undang DKJ, karena semuanya ada kewenangan gubernur penuh.
Siapapun nanti jadi gubernurnya, saya sih usulkan Pak Trubus jadi tim ahli. Karena kita lagi bahas banjir sama air bersih, yang keluar masalahnya lain-lain banyak banget dari Pak Trubus. Bagus Pak Trubus. Silakan Bu Siti. Aturan atau regulasi untuk memasang alat yang untuk membersihkan air itu. Nah itu sangat sulit sekali, ada 15 lembaga yang dilewati. Jadi terhambatnya di situ. Jadi mesti harus ada regulasi, memperbarui regulasi. Iya, kebijakan regulasinya. Rumit. Jadi sampai sekarang sudah ada di pasar ada 2 kalau nggak salah. Kita masih butuh banyak. Bagaimana caranya per kepala mendapat 100 liter per detik. Baik. Baik, kita harapkan siapapun yang terpilih ini persoalan Jakarta bisa tadinya benang kusut terurai menjadi lebih baik lagi ya. Amin. Nanti kita akan tunggu siapa yang terpilih, kita tagih janjinya. Terima kasih para narasumber, Bu Siti terima kasih, Bang Ciko terima kasih, Pak Ruli terima kasih, Pak Trubus terima kasih banyak. Terima kasih. Pemirsa kita tidak dulu ya, kita akan kembali lagi dengan sejumlah informasi lain tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.